padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Alfonsin PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gurdiana PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih, dan cinta yang selalu kami alami setiap hari melalui sapaan sabda yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semuanya itu kami semakin dimampukan untuk boleh melaksanakan dan membagikan
kasih dan cinta yang sama pula kepada setiap orang dengan penuh ketulusan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan kepada Allah di bait Allah atau kenisah di Yerusalem. Dalam peristiwa gembira dari doa Rosario Suci, peristiwa keempat berbunyi Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Peristiwa gembira ini biasanya didoakan pada hari Sabtu atau hari Senin. Namun karena pesta Yesus dipersembahkan kepada bait Allah, ini jatuh pada hari Rabu yang biasanya digunakan peristiwa mulia, maka kita bisa menggantikannya dengan peristiwa gembira. Nah, dengan demikian,
Misteri yang direnungkan sesuai dengan Injil dan pesta yang dirayakan pada hari ini. Peristiwa Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem terjadi pada hari ke-40 sejak kelahirannya. Saat itu Maria dan Yusuf, suaminya yang paling murni, memenuhi apa yang ditetapkan dalam hukum Taurat Musa. Pergi ke Bait Allah baik untuk mempersembahkan anak Yesus kepada Allah maupun untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Dengan kasih yang sedemikian besar, Maria mendekap kanak-kanak Yesus dalam pelukannya. Dengan kepatuhan dan kepasrahan, putra yang sedemikian besar, bayi mungil itu membiarkan dirinya digendong oleh ibunya. Nah, sementara ibunya mendekapkan dia kepada hatinya dengan kemesraan yang tanpa batas. Selanjutnya, Maria ibunya menyerahkan sang bayi mungil itu ke tangan imam. Dengan demikian, ia dipersembahkan kepada Bapa sebagai kurban dan persembahan untuk menebus kita dari segala dosa. Nah, Iman yang sudah lanjut usia bernama Simeon menyambut anak itu dengan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Itu terdapat pada Injil Lukas bab 2 ayat 28 sampai 32. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pujian Simeon kepada Allah sungguh luar biasa. Terkesan Simeon telah menemukan puncak kehidupannya justru pada saat berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Si bayi mungil yang bagi Simeon dia adalah keselamatan yang dari Allah. Berjumpa dan mengalami keselamatan yang dari Allah dalam diri Yesus ketika menyambut dan menatang dia dalam tangannya adalah yang terpenting dan terindah dalam hidup. Maka Simeon menyatakan diri bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita melihat keselamatan yang dari Allah dalam diri Yesus. Namun, kasih masih lebih senang tinggal di dalam dunia ini, walau dunia hingga kini terus-menerus dilanda dengan berbagai persoalan dan juga kesulitan yang sering kita alami dalam hidup. Namun mari kita berjuang untuk senantiasa menikmati segala kesulitan dan juga tantangan yang kita alami dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja kudus, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan pewartaan Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para seniman. Ya Allah Bapa di surga, bantulah para seniman agar tidak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga mereka semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang diberikan dengan hati yang jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat penutup melalui tangan imam yang Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.